Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan kita. Kita angkat tangan kita. Nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Lebih lagi saudara, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selalu. Kata-kata tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Saudara percaya? Yang percaya lebih lagi kita muliakan namanya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Kata-kata berubah, angkat tanganmu. Kasih-Nya setiap hari sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku. Lebih lagi saudara, tak berubah, kasih-Mu tak berubah Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Lebih lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Come on everybody, clap your hands. Whoa. Hallelujah. Yeah. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Lebih lagi saudara, semua, come on. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Katakan Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah, kasih-Nya. Come on everybody sing it out. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus. Come on. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Pada percaya katakan ada mujizat. Ada mujizat. Katakan kanan kirimu. Ada mujizat. Amin. Lagi. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ucapkan bagi setiap jemaat Gereja Oikos Bogor yang datang pada ibadah hari ini. Hari ini kita mau bersuka cita, amin. Yang percaya katakan amin. Dalam pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, di minggu kedua di bulan Juli di tahun 2021 ini, kita sama-sama juga mau belajar satu hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Bahwa kasih Tuhan mengatasi setiap perbedaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dan semakin dalam hidup kita, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya dong semuanya. Yes, mari kita muliakan nama Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan saudara, come on. Yes. Sebab besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sing. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu.
Kau perhatikanku setiap. Say, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh, lebih lagi saudara, come on, say, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku Tuhan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, hey, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, oh indahnya. Oh Yesus, biarkan musik muji Tuhan saudara. Mari kita bertepuk tangan, come on. Woo! Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan, kemuliaan Yesus. Oh Yesus Tuhanku, katakan sempurna, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan hidupku, kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, katakan indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu Tuhan ada di dalam setiap kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang setia Tuhan, yang ada bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Amin. Mari kita ambil sikap tenang kita saudara. Yes, kita ambil sikap tenang kita saudara. Mari kita menghadap kepada tahtanya yang kudus. Sebab dialah Yesus kerinduan setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur. Terus tenang dalam hadirat Tuhan. Yes. Yes. Mulai pejamkan mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Mulai melakukan hubungan yang pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku lepaskan beban hidupku. Ku hadir di sini Tuhan. God, we bless you Lord. Haleluya. Kami angkat tangan kami Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadikan lagu ini sebagai rasa syukur saudara, sebagai rasa cinta saudara pada Tuhan kita. Jadikan lagu ini sebagai waktu Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Rasakan hadiratnya, hadir dimanapun Anda berada. Yes Tuhan Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. Lebih lagi katakan saudara. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat. Yes Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah, melimpah Tuhan. Yes, dan kami percaya jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Lebih lagi saudara kita nyanyikan. Ya Allah, Engkau jadikan lagu ini sebagai kerinduan setiap kita. Yes. Yes. Dialah jawaban setiap pertanyaan hidup kita. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah, yes, demikianlah jiwaku Tuhan. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap dan ku dapati Tuhan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, yes, lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Angkat tangan-Mu, sembah Dia. Yesus, kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, lebih lagi. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku.
Ku merindukanmu. Sekali lagi saudara nyanyikan. Betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu Yesus. Kami merindukanmu. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami, lebih dari hidup kami. Kami mengasihimu Tuhan. We bless you, bless you. Kau mendengar kami Tuhan Yesus. Kau mendengar seruan hati setiap kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Ku kan tenang bersamamu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Kau mendengar kami Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan setiap hati yang terluka. Amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan lebih lagi bagi Yesus. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus. Oh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Mari kita angkat tangan kita saudara. Amin. Amin. Dia yang punya kuasa untuk memulihkan hati setiap kita. Haleluya Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan. Di saat kami hadir Tuhan, dalam tahta-Mu Yesus, dengan hati yang hancur Tuhan, dengan hati yang terluka Tuhan, Kau akan kembalikan itu menjadi sempurna Tuhan. Kau akan bentuk itu kembali Tuhan sesuai dengan bentuk-Mu Tuhan, sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami. Lewat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar doa ini Tuhan jadi pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah Raja yang bertahta dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan hati kami. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Saudara berusaha duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan sama-sama kita akan menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาอะไรดีคั่วกลิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไรอ่ะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya, Pendeta Dr. Setia Santoso Wijaya, MTH. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala Saudara Jemaat Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Adrian Krisdianto Teja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Gereja Oikos di Bogor, di bulan Juli tahun 2021 ini, kita belajar hal yang sangat penting, yaitu bagaimana menjadi murid yang mengasihi. Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus mau kita sebagai murid-muridnya untuk selalu hidup saling mengasihi. Dalam pelayanan, kita selalu mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Disinilah kita praktekkan kasih Yesus dalam pelayanan kita.
dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kasih yang pura-pura. Apakah jemaat siap mempraktikkan kasih yang murni itu? Sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam praktek kasih kita kepada orang yang lain. Hari ini kita mau bahas satu tema yang luar biasa. Kasih mengatasi perbedaan. Satu bagian firman Tuhan kita akan baca dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, sangat menarik sekali Roma 12 ini. Ayat yang ke-9 dan ke-10 ini didahului oleh bagian yang sangat luar biasa. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua itu bicara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8 itu bicara soal pelayanan. Dan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 dan seterusnya, itu bicara soal kasih. Saudara, penempatan ini sangat luar biasa. Ketika relasi kita dengan Tuhan beres, baik adanya, maka itu akan berdampak dengan pelayanan. Dan semua itu didasari dengan hal yang sangat penting, yaitu kasih. Ya. Maka itu tidak heran di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, hendaklah kasih itu tulus, jangan bulus. Saudara, berbicara mengenai kasih. Ya, berbicara mengenai kasih. Allah sangat mengasihi kita dengan luar biasa dahsyat. Sehingga tidak heran satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa yang tercantum di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kasih di sini adalah kasih Allah yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Maka itu kita dikatakan kita lebih dari pemenang. Saudara, waktu saya masih remaja, saya berpikir apa yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Kita menyanyikan pujian juga sama, lebih dari pemenang. Apa sih yang dimaksud dengan lebih dari pemenang itu? Ya, saya teringat dengan satu ilustrasi untuk menjelaskan lebih dari pemenang ini. Ya, kalau di Indonesia, legenda tinju yang dikenal Chris John, salah satunya. Ya, seorang petinju yang luar biasa, malang melintang di tanah air maupun di luar negeri. Ya, kita memperhatikan seorang petinju ketika mau bertarung, wajahnya begitu baik sekali, fresh, sehat, kelihatan kokoh. Dia kemudian masuk ring pertandingan. Saudara, di dalam pertandingan tidak dipungkiri saling pukul satu dengan yang lain. Ya, ronde pertama, ronde kedua, sampai akhirnya selesai pertandingan itu. Singkat cerita, Chris John memenangkan pertandingan itu. Saudara, tubuhnya yang tadi, wajahnya yang tadi begitu bagus, tubuhnya yang begitu bagus, ketika berakhirnya ronde itu, ada luka-luka yang terdapat di sekujur tubuhnya. Baik di wajah, mungkin perut dipukul dan lain sebagainya, pelipis dan lain sebagainya, banyak bagian yang sakit. Namun ketika dia pulang, dia mendapatkan hadiah.
Umpama dapat 2 miliar, umpama saja. Nah, uang ini dia bawa pulang ke rumah. Dia bertemu dengan istri terkasih, dia berikan uang ini kepada istri yang terkasih. Istrinya lebih dari pemenang, karena dia tidak perlu bertinju untuk mendapatkan uang itu. Saudara, engkau lebih dari pemenang. Kenapa? Engkau tidak perlu menderita sengsara di atas kayu salib. Dan itu semua Tuhan sudah tanggung. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa itu membuat kita lebih dari pemenang. Saudara, berikutnya kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi. Di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, kalau kita membaca kata jangan pura-pura, di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian jangan pakai topeng. Apa adanya. Yang Tuhan minta dari kita apa adanya. Ya, kasih itu jangan pura-pura. Dan Tuhan ingin apa adanya. Kita boleh mengasihi. Saudara, kalau bicara kasih karena kita bertopeng, seringkali itu yang dilakukan oleh banyak anak Tuhan. Ya, mengasihi dengan bertopeng tertentu, mengasihi dengan maksud dan tujuan tertentu. Tuhan ingin dengan tulus kita belajar mengasihi. Saya teringat dengan satu pasang suami istri. Saudara, katanya kalau pertengkaran di antara suami istri itu adalah hal yang biasa. Ada orang yang mengatakan demikian, biasa itu kalau pertengkaran suami dan istri. Suami istri ini juga demikian. Ya, biasa kalau pertengkaran suami dan istri. Ya, pertengkaran itu satu ngomong bicara keras, yang satu juga bicara keras. Ya, satu bicara makin keras, dijawab makin keras lagi. Ini yang terjadi. Suami marah, istri balas lebih keras lagi. Suami lebih keras lagi, istri lebih keras lagi. Ya, tetangga tinggal nonton. Nah, ini yang terjadi kalau suami istri sedang cekcok. Sampai satu kali, ketika suami marah sama istrinya, istrinya diam. Suaminya makin marah sama istrinya, istrinya diam. Coba bayangkan saudara, kalau engkau marah dan lawan saudara diam. Engkau makin marah, dia makin diam. Suaminya merasa seperti orang gila, dia marah sendiri. Satu saat dikala suasana sedang damai, suaminya bertanya kepada istrinya, satu pertanyaan yang mengganjal. Istriku, kenapa sekarang kalau aku marah, engkau tidak membalas marah? Tidak seperti dulu. Kan nggak seru kalau aku marah engkau diam. Ya, bahkan kau tinggal ke kamar mandi. Ya, kenapa sih? Apa sebabnya? Suaminya pikir jangan-jangan ikut wanita bijak, istriku makin bijak ini. Ya. Lalu istrinya menjawab satu kalimat yang sangat penting sekali. Suamiku, ketika engkau marah, buat apa aku balas engkau marah? Ya. Ketika engkau makin marah, aku makin diam. Ketika engkau menjadi sangat marah, ya, aku tinggalkan saja ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, aku ambil sikat gigimu dan ku gosok lubang kloset itu dengan sikat gigi. Saudara bisa bayangkan. Ya. Sang suami kaget. Dia berkata, pantas setiap kali saya marah besoknya rasanya beda. Ya, rasa sikat gigi itu beda. Nampaknya istrinya tidak membalas. Tetapi di belakang itu semua dia melakukan pembalasan. Pura-pura tidak membalas, tetapi melakukan pembalasan yang lebih lagi kalau bisa. Saudara, kasih yang di sini bukan yang demikian. Firman Tuhan mengatakan kasih itu jangan pura-pura, tapi dengan tulus melakukannya. Saudara, kasih yang tidak pura-pura itu yang seperti apa sih? Yang seperti apa sih yang dimaksud dengan kasih yang tidak pura-pura itu? Kita baca ayat selanjutnya, dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah
yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kata jauhilah di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian jijik. Ya. Kata jijik ini sangat penting sekali. Saya teringat ketika melayani di pedalaman Kalimantan. Saudara, biasa mandi di sana, kita mandi di sungai. Penduduk mandi di situ, kami juga tim misi mandi di situ. Ya. Kami membaur. Ceritanya membaur. Saudara, ketika kami berada di sungai itu, kami mencoba mandi seperti mereka. Ya. Saudara, sungai itu bukan hanya untuk sumber air minum. Mau masak nasi juga ambil dari air situ. Cuci sayur juga ambil dari air situ. Ya. Mereka mandi di situ. Buang air besar juga di situ. Ketika kami mandi, saudara, ada yang warna lain itu mengapung di sungai. Kami terpaksa harus menepis supaya terus berjalan, jangan singgah ke kami. Saudara, kami merasa jijik dengan itu semua. Kata jauhilah yang jahat itu, jijik melakukan hal yang jahat. Jijik memikirkan hal yang jahat. Jijik untuk bertindak jahat. Itulah yang dimaksud Paulus di sini. Jauhilah yang jahat. Ya. Jijik melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Lalu dikatakan, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Saudara, kata lakukanlah yang baik ini di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian melekat pada kebaikan. Jadi bukan melakukan yang baik, berarti yang baik terpisah dari kita. Tetapi yang baik itu melekat dengan kita, ibarat kulit kita. Kulit kita jadi satu dengan tubuh kita, melekat dengan tubuh kita. Perbuatan baik harus juga demikian. Ya, melekat di dalam diri kita. Kita melakukan itu karena kasih Tuhan kepada kita yang memungkinkan kita untuk boleh melakukan itu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Merasa jijiklah dengan hal-hal yang jahat, najis itu untuk dilakukan, dan lakukanlah yang baik. Saudara, jahat dan baik di sini semuanya berawal dari hati. Ya. Ketika hatimu sudah diubahkan oleh Tuhan, tidak ada lagi hal-hal jahat yang berpengaruh di dalam pola pikir kita. Yang ada adalah hal-hal baik yang menguasai pola pikir kita, yang menguasai sikap hati kita. Ya, apa yang kita lakukan itu mencerminkan sikap hati kita. Jadi waspada ketika engkau sudah percaya Tuhan, sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, ingat dengan baik, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Karena sikap, tindakan, cara berpikir yang kau lakukan, itu semua mencerminkan sikap hatimu. Saudara, lebih lanjut yang kedua. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mengasihi sebagai saudara. Di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yang jauh lebih tajam daripada itu. Dikatakan, di dalam kasih persaudaraan hendaklah kamu saling mengasihi dengan penuh hasrat. Ya. Di dalam kasih persaudaraan hendaklah kamu saling mengasihi dengan penuh hasrat. Ada gairah, ada semangat untuk mengasihi. Mengasihi bukan hanya kebetulan bertemu. Mengasihi bukan karena dia tetangga. Mengasihi bukan karena dia saudara kita. Mengasihi bukan karena dia sama-sama satu keluarga besar gereja Oikos di Bogor, bukan begitu. Tetapi itu lahir dari hati. Ya, kamu mengasihi rekan kita, mengasihi rekan sepelayanan kita apalagi sebagai saudara. Dengan penuh semangat kita mengasihi. Saudara, di dalam Alkitab saya melihat tokoh Yusuf.
Yusuf diperlakukan sangat kasar oleh saudaranya. Dia dibenci saudaranya. Dia dibuang oleh saudaranya. Dia diperlakukan dengan tidak benar oleh istri Potifar. Dia dijebloskan ke dalam penjara lagi. Oh saudara, perlakuan yang sangat menyakitkan yang membekas sebenarnya di dalam hati dia. Tetapi Yusuf lain. Ketika kasih Tuhan menjamah dia, mengubah dia, dia boleh mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan di penjara. Tapi penyertaan Tuhan atas dirinya luar biasa. Ketika satu saat dia berjumpa dengan saudaranya lagi, bukan dendam, bukan pembalasan yang dia lakukan, tetapi kasih yang penuh hasrat ini, kasih yang berkobar-kobar ini, dia tunjukkan kepada saudaranya. Dia rindu bertemu kembali. Dia mengasihi mereka. Tidak ada kebencian sama sekali. Saudara, bagaimana di tengah-tengah pelayanan kita? Adakah iri hati? Adakah kebencian? Di luar gereja Oikos sana mungkin banyak, saudara. Tapi di gereja Oikos Bogor mungkin tidak ada yang seperti ini. Saya dapati ada satu gereja. Mereka bentuk vokal grup. Yang dicari di vokal grup orang yang pintar nyanyi semua. Yang pintar nyanyi semua, yang bisa musik, ya. Saudara bayangkan, kalau satu grup isinya orang pintar nyanyi semua, berarti yang sisa orang yang kurang pintar nyanyi. Lalu mereka berkata, grup kami paling hebat, vokal grup kami paling bagus. Saudara, penyakit ini ada di murid-murid Tuhan. Siapa yang paling besar? Siapakah yang terbesar? Siapa MC terbaik? Siapa pemain musik terbaik? Siapa vokal grup terbaik? Siapa singer terbaik? Bahkan siapakah pengkhotbah terbaik? Celaka saudara. Ini semua kita harus waspada. Ya. Ini semua bisa memecah belah kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Atau dengan kata lain, di dalam kasih persaudaraan hendaklah kamu saling mengasihi dengan penuh hasrat. Buang itu persaingan-persaingan yang tidak perlu. Siapakah yang terbesar? Siapakah yang terhebat? Buang itu semua. Mari layani Tuhan dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan sangat-sangat penting sekali mengingatkan kita akan bagian ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan hal yang sangat luar biasa. Mengasihi sebagai saudara. Bukan saudara seiman saja, tapi seperti bahkan lebih daripada saudara kandung. Oh saudara, mengasihi seperti itu yang Tuhan harapkan. Di dalam sebuah jemaat belajar peduli, care, saling memperhatikan, saling mengetahui kondisi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Bukan iri hati yang terjadi, bukan kebencian yang terjadi, bukan popularitas yang terjadi. Banyak kali pelayanan diwarnai bukan dengan kasih, tapi dengan persaingan, tapi dengan usaha-usaha untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, guna mendapatkan popularitas. Siapa yang paling hebat? Saudara, mengasihi sebagai saudara. Bukan sekedar saudara bertemu gede, tapi saudara lebih daripada saudara kandung. Dia mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan kehendaki terjadi atas jemaat Tuhan. Berikutnya yang ketiga, dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, hal yang sangat penting berikutnya dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini kita diajarkan perkara yang sangat penting sekali. Belajar memberikan penghargaan, menghargai. Ya. Banyak orang ingin menjadi bos di dalam pelayanan. Banyak orang mau menjadi pemerintah yang memberikan perintah di dalam pelayanan. Tapi saudara, kita diajar perkara yang penting ini.
saling mendahului memberikan hormat, menghargai. Saudara, saya tidak tahu ketika konglomerat datang ke gereja saudara, sama orang melarat datang ke gereja saudara, mana yang saudara sambut dengan antusias. Ini kita perlu menjadi waspada. Banyak gereja hanya memperhatikan ketika orang terkenal, ketika konglomerat datang, wow, disambut dari pintu masuk sampai duduk pun disambut dengan luar biasa. Bagaimana kalau orang melarat yang datang? Dilihat pun tidak, diajak bicara pun tidak. Saya percaya gereja Oikos Bogor ini tidak terjadi hal yang demikian. Ya, gereja ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Setiap anggotanya sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau hidupmu sudah dijamah Tuhan, ya, saling memberikan penghormatan, ya, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Alangkah indahnya yang sedemikian kalau terjadi di dalam setiap gereja Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita hal yang penting ini, yang boleh menjadi tanda awas bagi kita, yang boleh menjadi pengingat bagi kita sekalian. Ya, kasih mengatasi semua perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, perbedaan strata sosial dan lain sebagainya. Kasih mengatasi itu semua. Karena di dalam kasih, Tuhan sudah tunjukkan teladan yang luar biasa. Dia sudah menyerahkan dirinya. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau kaya. Bukan. Tapi dia mengasihi tanpa memandang itu semua. Dan dia sudah lakukan ketika kita masih berbuat dosa. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang luar biasa ini. Dan biarlah kasih yang sudah kita terima dari Tuhan hidup di dalam kita, menjadi kulit di dalam kita yang terus mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Bukan hanya ketika kita melayani, tetapi dalam hidup hari-hari, hari lepas hari, kasih itu menjalar terus. Orang yang berada di sekeliling kita merasakan kasih yang luar biasa itu. Hingga pada akhirnya mereka berkata, engkau menyembah Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita bersama menjadi gereja Tuhan yang saling mengasihi. Gereja Oikos terus bertumbuh menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya di Bogor, tapi juga di berbagai tempat yang ada. Dimanapun engkau berada, mari nyatakan kasih Tuhan di dalam segala perbedaan itu. Di dalam berbagai macam tantangan yang ada, tetap utamakan kasih. Karena dengan engkau mengasihi, engkau menyingkirkan semua perbedaan. Engkau bisa mengasihi bukan karena engkau hebat. Engkau bisa mengasihi bukan karena engkau lebih baik daripada orang lain. Tapi karena kasih Tuhan yang sudah engkau terima, yang memungkinkan engkau mengasihi lebih dan lebih lagi. Mari melayani dengan penuh semangat. Mari melayani, nyatakan kasih itu hari lepas hari. Dan jangan mundur sampai kapanpun juga. Tuhan Yesus memberkati setiap dari kita. Maju terus bersama dengan Tuhan, engkau bisa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa kasih mengatasi perbedaan. Engkau tahu kami berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau boleh mempersatukan kami di jemaat gereja Oikos Bogor ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya engkau mempersatukan kami. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Agar kami boleh menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami. Berkati gerejamu, berkati setiap orang-orang yang melayani, pakai mereka semua. Terutama Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Hamba-Mu, Pendeta Adrian, Tuhan berkati, Tuhan pakai bersama dengan seluruh pengerja yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, gereja ini boleh menjadi terang Tuhan. Bukan hanya di Bogor,
tapi di negara ini juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, segala jemaat Gereja Oikos Bogor hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya. Dan sama-sama kita juga percaya bahwa persembahan ini akan menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan gereja kita di kota ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memberi persembahan bisa diberikan melalui tayangan berikut ini. Dan mari sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan kita kali ini. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Kau perbolehkan setiap kami Tuhan untuk hadir di sini, beribadah Tuhan pada hari ini, dan sama-sama Tuhan mau menabur Tuhan di ladang-Mu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati Tuhan agar lewat persembahan ini Tuhan kami bisa memberikan Tuhan dari apa yang terbaik Tuhan Yesus, dari yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Biar lewat persembahan ini juga Tuhan, sayap-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan semakin dilebarkan Tuhan di kota kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita mau terus setia untuk memberi. Karena kita percaya saat kita memberi, apalagi dengan antusias, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Biar kita mau terus setia memberi ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sampaikan firman Tuhan yang luar biasa juga dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Setia Wijaya MTH, yang luar biasa sekali, yang memberkati kita semua. Dan saya sangat berterima kasih atas semua pelayanannya dan biar menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini dan kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh sungguh-sungguh mengerti Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, yang memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Kami akan terus membawa Tuhan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan di dalam kehidupan kami, saat kami membangun pernikahan kami Tuhan, membangun keluarga kami Tuhan, membangun rumah tangga kami Tuhan. Bahkan juga dalam kami mendidik anak-anak kami, dalam kami mengusahakan pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, sekolah kami, kuliah kami Bapa, bahkan pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai dan menguasai kami lebih kuat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Biar Indonesia terus menjadi negara yang disertai Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dari aparatur jajaran yang di pusat maupun sampai ke daerah. Biar mereka semua Tuhan boleh bersama-sama bergotong royong Tuhan, untuk bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bahkan bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan melihat Tuhan, biarlah penurunan dari efek pandemi COVID-19 ini boleh terus terjadi Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Masyarakat Indonesia lebih sehat lagi Tuhan. Dan tentu saja biar masyarakat Indonesia juga terus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, untuk kami semua bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih sehat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa juga biar Indonesia semakin dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga Kau terus memberikan penambahan orang-orang percaya di Indonesia yang terus bertambah-tambah setiap harinya Tuhan. Banyak orang percaya Kau tambahkan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia. Dan Indonesia akan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bahkan Indonesia akan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi Indonesia. Dan kami juga berdoa bagi kota di mana tempat kami tinggal Tuhan. Biar Tuhan memberkati dengan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang teratur, pemerintahan yang terbaik. Sehingga kota kami diami Tuhan juga memberikan keamanan dan juga kesehatan bagi kami selama tinggal Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, berkat melimpah atas kota yang kami diami Tuhan.
Segala kemuliaannya bagi nama-Mu Bapa. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahteranya yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita, bahkan menghibur dan menolong kita untuk terus kita tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biar kita mau terus setia di dalamnya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan terus nantiasa menguasai hidup kita. Dan bila kasih Tuhan itu terus menjadikan hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ikuti terus Bapak Ibu Saudara sekalian ibadah online bersama Gereja Ekos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan firman Tuhan yang terus membangun dan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.